Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah Tools of Quality pada mata kuliah Manajemen Kualitas Sistem Informasi atau MKSI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf yang akan bertugas sebagai pemateri pertama. Adapun anggota kelompok saya adalah Agung Ansyah Heriana, Arti Arsyati Murti, dan Setia Hari Nugraha. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Sebelumnya mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk poin pembahasan ada 3, masing-masing akan dijelaskan oleh kelompok kami. Yang pertama adalah pengertian tools of quality. Yang kedua, 7 alat dasar kualitas atau 7 tools of quality. Yang ketiga adalah 7 alat manajemen kualitas atau 7 new tools of quality. Apa itu alat? Pengertian alat menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perkakas atau perabotan. Apa itu kualitas? Menurut Crosby 1979-58, kualitas adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Adapun menurut Deming 1982-176, kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Apabila Juran mendefinisikan kualitas sebagai fitness for use and Crosby sebagai conformance to requirement, maka Deming mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan harus benar-benar dapat memahami apa yang dibutuhkan konsumen atas suatu produk yang akan dihasilkan. Tentunya. Kemudian, apa itu tools of quality? Tools of quality adalah alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produksi, terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas mutu. Kemudian ada 7 alat dasar kualitas atau 7 tools of quality, yaitu poin yang pembahasan. Menurut Kaoru Ishikawa adalah orang yang pertama kali mengembangkan metode, teknik atau alat ini yang digunakan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian kualitas suatu produk atau jasa. Ini orang Jepang ya. Dia menemukan atau mengembangkan metode dari 7 tools of quality. Yang pertama ada diagram alir atau flowchart. Flowchart merupakan alat bantu yang memberikan gambaran visual dari urutan operasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Diagram alir merupakan langkah pertama dalam memahami suatu proses, baik administrasi maupun manufaktur. Dalam diagram ini dapat dilihat unsur-unsur penyusun atau suatu pekerjaan dan urutan proses-prosesnya. Setiap proses akan membutuhkan input untuk menyelesaikan tugas dan akan memberikan output ketika tugas telah selesai. Gambar di samping ini merupakan contoh untuk diagram flowchart atau diagram alir. Di sini ada simbol terminator, merupakan simbol untuk memulai atau mengakhiri suatu proses. Kemudian ada garis alir atau flow line. Flow line ini untuk menghubungkan antara terminator kepada simbol selanjutnya. Dan simbol ini merupakan simbol untuk proses. Nah, sedangkan yang ini
Yang ini merupakan simbol decision yang gunanya untuk memberikan perbandingan pernyataan. Seperti ini. Kemudian pemasangan komponen, dilanjut ke penyodaan komponen. Jika iya, maka dilanjut, jika tidak, balik lagi ke atas. Yang kedua yaitu ada check sheet atau lembar pemeriksaan. Lembar pemeriksaan adalah lembar pengumpulan data yang digunakan untuk memonitoring suatu kegiatan dalam periode tertentu. Pemantauan dengan menggunakan checklist ini dapat dilakukan secara manual atau tertulis. Lembar pengamatan ini digunakan untuk mempermudah dan menyederhanakan dalam melakukan pencatatan data terhadap informasi yang diperlukan oleh pengamat. Seperti contoh di samping ini, ada lembar pemeriksaan yang diisinya oleh manual atau tertulis oleh kita sendiri. Ini merupakan tempat-tempat yang akan dicek. Ini waktu-waktunya, ada hari dan juga jam. Di sini juga ada tanggal, dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Tujuan penggunaan check sheet ini adalah yang pertama yaitu memudahkan para pengamat untuk mengevaluasi suatu peristiwa dalam waktu tertentu, kemudian menjamin bahwa data yang dikumpulkan secara teliti dan akurat oleh pengamat atau karyawan untuk diadakan pengendalian proses dan penyelesaian masalah. Yang terakhir yaitu mendapatkan sejumlah informasi seperti distribusi proses produksi, jumlah produk yang cacat, tempat atau lokasi bagian yang cacat, dan penyebab kecacatan. Nah, kemudian ada bentuk format dari lembar pengamatan ini berupa data yang hendak diamati. Ini data-data yang akan diamatinya. Kemudian tanggal dan tempat pencatatan. Ini tanggalnya. Serta jumlah atau frekuensi data dan identitas pencatat data. Di sini ada paling bawah ini identitas untuk pencatat data. Nah, ini untuk contoh format checklist terhadap jenis kecacatan pada produk dengan menggunakan perhitungan Lidi. Seperti ini. Di sini jenis kecatatannya ada bubbles, sink mark, short shot, flow mark, dan wrapping. Ini jumlah-jumlahnya. Di sini tuh cara perhitungannya, jika sudah dapat garis 4, kemudian akan dilanjut ke 5, yaitu digaris dari sini ke sini, dicoret. Seperti pemilu. Yang ketiga yaitu ada histogram. Histogram merupakan diagram batang yang menunjukkan tingkat variasi pengukuran data. Histogram sebagai perangkat grafis 7 Tools memudahkan nilai data yang diambil pengamat dapat dibaca oleh masyarakat umum. Nilai data tersebut diubah ke dalam bentuk distribusi, sebaran, dan bentuk pola data dari suatu proses. Histogram menampilkan karakteristik data dalam bentuk kelas-kelas atau bagian. Dalam gambar di samping, menunjukkan bahwa nilai sumbu vertikal X menggambarkan 5 jenis cacat produk yang terjadi. Ini ada wrapping, flow mark, short shot, ada sink mark, dan juga bubbles. Sedangkan bentuk sumbu horizontal Y menggambarkan jumlah masing-masing kelas atau jenis cacat yang terjadi. Ini. Di sini yang dapat dilihat itu yang paling banyak dari diagramnya si bubbles. Dan kemudian ada scatter diagram atau diagram pencar. Scatter diagram atau diagram pencar dalam pengendalian kualitas berfungsi untuk mengetahui seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menunjukkan jenis hubungan dua variabel tersebut. Umumnya, scatter diagram memiliki 3 pola hubungan, yaitu pola hubungan positif dan hubungan negatif. Pola yang menunjukkan tidak adanya hubungan antar kedua variabel tersebut. Selanjutnya adalah diagram Pareto. Diagram Pareto adalah bagian yang menampilkan dua diagram sekaligus, yaitu grafik balok dan grafik garis. Diagram Pareto menampilkan suatu perbandingan dari masing-masing jenis data terhadap data keseluruhan. Nah, dengan diagram Pareto, pengamat ataupun yang berkepentingan itu dapat melihat masalah mana sih yang lebih dominan, sehingga
dapat mengetahui prioritas masalah yang akan diselesaikan. Nah, di sini ada diagram Pareto kecerdasan produk. Nah, ini itu si grafik batang pada diagram Pareto itu menunjukkan klasifikasi dan nilai data. Sementara itu, grafik garis mewakili total data kumulatif. Nah, klasifikasi atau pembagian data tersebut diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan urutan ranking tertinggi hingga terendah. Ranking tertinggi artinya permasalahan atau kecacatan tersebut itu merupakan masalah yang paling besar dan yang harus segera diselesaikan. Sementara itu, ranking terendah merupakan masalah yang cukup ringan dan tidak harus segera diselesaikan. Intinya, pada diagram Pareto ini, masalah yang paling besarlah yang harus didulukan. Nah, kemudian baru masalah yang cukup ringan. Selanjutnya adalah grafik pengendali atau control chart. Nah, grafik atau peta pengendali adalah suatu grafik atau peta dengan sepasang garis batas. Nah, dan garis-garisnya itu disebut dengan garis kendali. Tujuan dari grafik pengendali adalah untuk menentukan apakah hasil kerja suatu proses itu dapat dipertahankan pada taraf mutu yang dapat diterima. Control chart atau garis grafik pengendali ini dapat menunjukkan apakah rangkaian proses pekerjaan itu diperlukan sebuah perubahan proses ataukah tidak. Nah, penggunaan grafik atau peta pengendali itu mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama itu teknik yang telah terbukti. Di sini jadi teknik yang telah terbukti itu dapat meningkatkan sebuah produktivitas. Kemudian yang kedua adalah efektif. Efektif di sini adalah untuk mencegah adanya kecacatan suatu produk. Nah, kemudian yang ketiga adalah mencegah penyesuaian proses yang tidak perlu. Dan yang keempat, memberikan informasi diagnostik. Nah, sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengevaluasi apakah suatu proses itu berada dalam pengendalian kualitas secara statistik atau tidak. Nah, yang terakhir, memberikan informasi tentang kemampuan proses. Karena dari data yang dikumpulkan itu dapat terdeteksi kecenderungan kondisi proses yang sesungguhnya. Adapun penggunaan control chart. Nah, di sini yang pertama adalah pemantauan dan pengawasan suatu proses. Kemudian yang kedua adalah pengurangan variabilitas suatu proses. Dan yang terakhir adalah penafsiran parameter produk atau proses. Kemudian di sini adalah diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Diagram fishbone atau diagram tulang ikan ini merupakan alat seven tools yang berbentuk menyerupai tulang ikan. Nah, itu tuh dapat digunakan sebagai alat identifikasi penyebab potensial dari suatu masalah. Nah, dalam diagram tulang ikan ini ada dua bentuk. Yang pertama ada cons dan yang kedua adalah efek. Cons ini adalah merupakan sebab dan efek itu merupakan akibatnya. Nah, di sini ada contoh penerapan diagram fishbone. Nah, penggambaran diagram tulang ikan ini melalui aktivitas brainstorming antar anggota atau karyawan dengan menentukan masalah sesuai dengan kategori yang berkaitan. Nah, kategori masalah tersebut dapat terkait dengan manusia, lingkungan, material, mesin, metode atau prosedur, kebijakan, dan lain sebagainya. Setiap kategori mempunyai sub-sub penyebab yang perlu diuraikan melalui aktivitas brainstorming atau diskusi. Nah, di sini ada contoh penerapan diagram fishbone dengan jenis cacat bubbles. Nah, di sini masalahnya itu produk cacat. Nah, penyebab utamanya itu di sini ada lingkungan, metode, manusia, material, dan mesin. Nah, sub penyebab dari lingkungan itu bisa dari panas, bising, dan gelap. Sedangkan dari metode ada tidak rapi dan alat K3-nya itu kurang lengkap. Sedangkan dari manusia ada pekerja lelah dan terburu-buru.
Nah, di sini ada dari material sendiri, misalnya itu materialnya itu kotor. Kemudian dari mesin, misalnya itu dari mesinnya itu kekurangan eh, pembersihan pada mesin. Dan dari mesin juga bisa penyebabnya itu misalnya itu bising. Ya, jadi dari diagram ini dapat disimpulkan bahwa produk itu mengalami jenis cacat bubbles dengan penyebab utamanya itu adalah faktor manusia dan metode. Nah, dengan penyebab seperti pekerja lelah sehingga terjadi kelainan eh, pekerja. Selanjutnya adalah 7 alat manajemen kualitas atau 7 new tools of quality. Nah, jadi alat manajemen kualitas itu merupakan metode atau alat yang digunakan untuk mencari dan memecahkan masalah yang bersifat kualitatif. Nah, metode ini muncul karena eh, ada kalanya suatu masalah itu tidak dapat didefinisikan dengan besar nilai atau angka atau yang sering disebut dengan data. Nah, dapat dimungkinkan yang terlihat dalam suatu masalah hanyalah akibat-akibat yang dirasakan, yang biasanya fakta atau permasalahan kualitatif tersebut kompleks dan sulit dipahami. Nah, Seven New Tools of Quality itu selanjutnya akan dijelaskan lebih jelas oleh Agung. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan 7 alat manajemen kualitas. Yang pertama itu ada diagram afinitas atau affinity diagram. Diagram ini digunakan untuk mengumpulkan dan mengorganisir sejumlah faktor, opini, dan ide. Selain itu, diagram ini juga memacu kreativitas yang mendorong pengungkapan batas fakta dan opini serta kondisi yang ada melalui pengelompokan elemen-elemen. Informasi tersebut sesuai dengan kesamaan dan pertaliannya. Konstruksi diagram afinitas membutuhkan bentuk brainstorming dengan hasil berupa grafik. Di sini ada contohnya. Di sini ada man, material, machine, environment. Di sini tuh maksud dari man itu sendiri SDM-nya. Misalkan pengelompokan elemen-elemen informasi tentang SDM-nya yang berjenis kelamin laki-laki. Pertama itu mereka harus perlu meningkatkan pelatihan pada operator, pelatih kurang serius dalam melakukan pelatihan, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada material. Material yang dibutuhkan misalkan di dalam suatu perusahaan sih apa sih yang fakta atau opini yang harus dijelaskan misalkan dalam kekurangannya. Di sini ada bahan baku tidak diintrospeksi sebelum masuk ke produksi, kotak bahan baku tidak standar. Nah, itu ada kekurangannya. Yang ketiga tuh ada mesin atau alat, biasanya yang kita sebut mesin atau mesin lah misalkan. Di sini ada waktu perawatan sangat singkat, tidak ada pencatatan waktu karena kerusakan. Yang selanjutnya itu ada environment. Lalu ada bau busuk dalam produksi, ruangan produksi kurang dingin. Nah, environment ini ruang kerja biasanya yang dimaksud dalam tabel yang tertera. Nah, untuk selanjutnya itu ada diagram keterkaitan. Interrelationship diagram biasanya disebut kalau misalkan dalam maksud dari diagram keterkaitan ini, alat ini berfungsi untuk mengatakan suatu ide atau permasalahan, kemudian memetakan faktor-faktor yang terkait dengan ide atau masalah tersebut dengan faktor-faktor lainnya.
diagram keterkaitan ini dalam contoh yang sudah tertera di layar ya, ada krisis keuangan perusahaan. Nah, di sini ada krisis keuangan perusahaan itu kenapa sih dampaknya gitu? Kenapa krisis di dalam keuangan perusahaan tersebut? Misalkan pertama itu ada supplier tidak bayar, material tidak tersedia, terus setelah supplier tidak bayar itu jadi material tidak tersedia, karena akibat supplier tidak bayar itu supplier tidak tersedia, dan di sini sudah tertera, jadi saling keterkaitan lah satu sama lainnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada diagram pohon atau tree diagram. Biasanya diagram ini berfungsi untuk mencari dan memetakan semua strategi dan aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan atau setujuan tertentu dengan sistematis. Di sini ada contohnya diagram pohon sendiri, misalkan dalam suatu masalah pasti ada penyebabnya. Dari penyebab tersebut ada muncul akar penyebabnya kenapa. Dari akar penyebab itu ada muncul tindakan perbaikannya. Nah, jadi secara sistematis sudah tertera di sini. Seperti pohon, seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada diagram matriks. Diagram matriks berfungsi untuk mengorganisasikan karakteristik, fungsi, dan tugas ke dalam suatu bentuk sehingga titik-titik keterkaitan logis antara dua variabel dapat ditentukan kekuatannya. Untuk matriks sendiri di sini ada sesuai di contoh ya. Ini ada pelanggan 1. Di sini ada model di pelanggan 2 model C, lalu ke lokasinya itu ada di Serang yang di sini. Nah, untuk selanjutnya ada analisa data matriks. Untuk analisa data matriks ini keterkaitan, maksudnya itu data matriks ini keterkaitan antara faktor dalam diagram matriks dapat dihitung secara statistik sehingga dapat diketahui tingkat keterkaitannya secara kuantitatif. Salah satunya caranya adalah dengan menggunakan cluster analisis atau analisis kelompok. Di sini contohnya. Misalkan item 1 karakteristik A-nya 10 dan B-nya 8. 1 ini 8 dan 10 di sininya. Sedangkan item 2 itu karakteristik A-nya 5 dan B-nya -4. Di sini ya. 5 -4. Dan selanjutnya. Untuk selanjutnya ada proses decision program chart. Proses ini sendiri sebenarnya berfungsi untuk memetakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian saat akan mencoba memecahkan masalah. Nah, di sini kita perbesar ya.
Level 1 itu objective to be achieved. Planning sukses converse. Di sini untuk mencapai suatu planning pasti ada yang diperlunya registrasi, presentasi, dan fasilitas. Dan dari ketiga tersebut pasti kita akan mempresentasikan apa yang harus kita yang sudah kita rancang gitu. Dan untuk bahan-bahannya presentasi ada speaker light, audio, dan waktunya ya. Di sini sudah tersedia, udah tinggal dilihat sendiri nanti. Seperti itu di sini. Have accepted. Intinya seperti itu. Untuk selanjutnya ada diagram panah atau arrow diagram. Biasanya berfungsi untuk perencanaan jadwal aktivitas secara grafis dan pengontrolan pelaksanaannya. Jadwal aktivitas A dan jadwal aktivitas B. Di sini ada pengontrolannya. Misalkan kedua, maksud dari pengontrolan ini perencanaan jadwal. Misalkan Anda hari ini perencanaannya masih belum ada, sedangkan target yang harus dibutuhkan itu hari ini harus 2. Nah, berarti Anda hari ini belum ada progres apa-apa dalam melakukan penjadwalan aktivitas. Untuk pelaksanaan, misalkan dalam suatu acara atau dalam kegiatan sehari-hari yang sudah kita planning dengan matang, seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Untuk kesimpulan dari pembahasan kelompok 1, di sini untuk maksud dari 7 alat dasar kualitas dan 7 alat manajemen kualitas, di mana 7 alat dasar ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan mutu. Sedangkan untuk 7 alat manajemen kualitas itu ketika kita sudah di sini juga tertera dalam pengertiannya. Nah, untuk 7 alat manajemen kualitas sendiri ini biasanya digunakan untuk memecahkan masalah bersifat kualitatif. Jadi secara terstruktur lah. Tadi yang sudah dijelaskan ada kayak diagram afinitas, diagram keterkaitan. Jadi secara kualitatif lah, seperti itu. Sedangkan untuk 7 alat dasar kualitasnya ini memecahkan masalah yang untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kualitas, biasa mutu gitu kalau untuk
7 alat dasar. Mungkin segitu dari saya kesimpulannya. Bila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon maaf.